Welcome back everybody. Saudara semuanya di seluruh Indonesia, belakangan ini sering terjadi dan fenomena ini sering berulang-ulang setiap tahun ya. Setiap tahun selalu terjadi dan kita ini dipusingkan dengan berita-berita banyak yang ditipu lah, uangnya dibawa lari, dibawa kabur, scam lah, dari robot trading ya, dari platform trading yang judi ya, yang sebenarnya judi tapi dibungkus ya, dijelek-jelekin nama trading ya, forex dijelek-jelekin, dibungkus dengan judi yang tujuannya hanya untuk mau menipu ya. Dan masyarakat kita ini, mohon maaf ya, Anda itu jangan terlalu greedy ya, jangan terlalu rakus dan jangan terlalu mau dibodohi. Ya kalau anak-anak muda ya masih di bawah 30 tahun. Saya ulang sekali lagi, ini edukasi ya, mohon maaf ya, supaya Anda itu ya coba pakai logika, pakai akal sehat ya. Anak di bawah 30 tahun ya. Anak muda di bawah 30 tahun, Anda bisa lihat wajahnya ya. Wajahnya itu masih culun ya. Wajahnya itu bersih, culun ya. Itu anak masih belum punya banyak pengalaman hidup. Ya, saya kasih tahu ini ya, bukan kita ini. Oke, anak muda di bawah 30 tahun itu bisa sukses, bisa. Ya, bisa. Satu pertama adalah dinasti orang kaya, keturunan orang kaya. Yang kedua, dia punya relasi orang kaya yang mengangkat dia. Yang tadinya dia punya kelebihan, punya kemampuan, tapi modal yang membantu dia angkat dia dari keterpurukan, dari bawah ke atas adalah orang yang punya modal, orang kaya yang angkat dia. Jadi dia itu seperti anak salah satu pembesar negeri ini ya, diberikan modal untuk usaha. Jadi bukan usaha dari dia, bukan dia kaya dari bisnis yang dia jalanin itu. Karena di usia dia masih di bawah 30 tahun. Secara logika itu pohon itu belum berbuah ya. Semua itu ada masa, ada prosesnya ya. Prosesnya orang itu bertumbuh, masa dewasa, mature, itu hukum alam. Itu hukum alam, saya ulangi lagi, hukum alam ya. Jadi masih di bawah 30 tahun tidak bisa kaya raya begitu sampai punya Ferrari, punya Lamborghini, punya rumah mewah, punya segala macam. Di bawah 30 tahun, di bawah 25 tahun lagi, apalagi di bawah 25 tahun. Anda sebagai gimana? Anda lebih dewasa, lebih tua, masa Anda harus belajar ya? Saya heran sekali yang banyak korban binomo ya, sudah lebih tua usianya, sudah masih mau tunduk dan belajar di bawah under 30 tahun. Itu Anda nggak pakai logika ya. Ya, Anda coba Anda kilas balik hidup Anda ya, di bawah 30 tahun itu masa-masa orang masih berjuang, bukan masa sudah luar biasa banget. Kecuali itu dia bisnis narkoba ya, bisnis narkoba, dia koruptor. Nah, bisa jadi dia seperti itu. Jadi hal-hal seperti itu sudah pasti tidak benar punya. Jadi Anda itu aduh yang gimana, yang pakai logika lah. Kalau ada seseorang yang di bawah 30 tahun, ya kalau dia promosi bilang dia bisa trading, tidak ada orang bisa trading, Anda balik bertanya kepada dia. Jangan Anda membuat live trading yang hasilnya sudah ada, Anda publish. Kalau itu mah tidak perlu Anda buat ya. Anak TK juga bisa buat ya, sudah dibikin bagus-bagus terus dipublish, bilang ini untung, tinggal pandai ngomong aja, untung. Kalau memang Anda itu jago trading ya, Anda itu buktikan sebelum terjadi. Jadi berapa hari atau walaupun 3 bulan, seperti saya membuktikan bahwa dari 4 Oktober saya sudah bilang Maret 2022 akan terjadi market crash. Itu belum terjadi. Tapi saya sudah mempertaruhkan reputasi saya mengatakan bahwa akan terjadi market crash nanti. Maret 2022. Kalau sampai itu tidak terjadi, Anda unsubscribe channel YouTube ini. Itu aja, saya mempertaruhkan reputasi saya. Nah, inilah kenapa saya berani mengatakan itu. Karena ini bukan saya mengada-ngada, tapi ini berdasarkan jam terbang saya, berdasarkan pengalaman saya. Saya mengatakan rupiah 18.000 tahun ini. Saya mengatakan harga emas akan naik tembus 2125 tahun ini. Ya. Itu prediksi saya. Itu berdasarkan apa? Bukan saya pintar, bukan saya profesor, ya. Banyak sekali profesor keuangan, bukan karena itu. Tapi saya bicara mengenai jam terbang. Kalau Anda bilang
tidak bisa memprediksi sesuatu hari depan, berarti Anda tidak boleh mengatakan bahwa Anda ini jago trading. Tidak boleh mengatakan bahwa Anda ini menguasai bidang itu, karena Anda tidak memprediksi akan datang. Anda tidak mengerti polanya, Anda tidak mengerti trennya. Padahal semua itu bisa dipelajari dan bisa dipelajari, ya. Dan itu menjadi kalau misalnya Anda sudah lama di dunia itu, Anda punya intuisi, Anda punya, karena jam terbang pengalaman Anda. Seperti seorang pilot bisa bermanuver, ya, jika terjadi sesuatu di atas sana, di udara. Nah, itulah yang dinamakan jam terbang, gitu loh. Jadi belum bisa memprediksi sesuatu yang belum terjadi, belum bisa memprediksi. Kalau pakai alasan bahwa kita tidak bisa memprediksi hari besok, berarti Anda belum punya pengalaman. Anda jangan mengatakan bahwa Anda jago trading. Anda tidak punya jam terbang. Oke, itu aja. Jadi membuktikan seseorang itu punya isi dan tidak, itu Anda para korban-korban yang ditipu oleh flexing anak muda yang pamer-pamer harta kekayaan, ya. Nah, Anda harus tanya dia balik. Kalau dia selalu mengatakan bahwa saya untung sekian, naik sekian hari ini, itu dia publish yang sudah ada di laptop atau di komputer, ya. Anda katakan dia, besok gimana? Bisakah Anda tentukan hari ini untuk besok? Di level berapa atau 1 jam kemudian? Anda bisa untung apa tidak, benar? Nah, kalau dia bisa membuat itu, trading plan itu, berarti dia memang jago trading. Kalau tidak, ya anak SD juga bisa, gitu loh. Mesti Anda pakai logika aja, gitu loh. Kalau cuma hanya seperti gitu, Anda pun juga bisa sebenarnya. Anda mempromosikan gitu. Nah, yang lucunya, kok percaya, gitu loh. Terus mempercayai bahwa orang dengan harta, pamer mobil, terus kalau dia bisa trading sampai kaya seperti gitu, berarti saya juga bisa dong. Nah, ini pemahaman yang keliru, ya. Saya kasih tahu, ya. Semua manusia di dunia ini unik, gitu loh. Kalau ada orang yang jago trading, belum tentu Anda bisa jago seperti dia. Jangan, kalau Anda bilang, kalau dia sukses, punya harta, bisa punya ini, Anda bisa, itu benar. Tetapi bukan berarti Anda harus dengan cara trading seperti dia sukses karena dia trading forex, terus dapat ini, berarti Anda juga harus sukses dari trading forex untuk dapat ini. Tidak mungkin. Manusia itu punya kelebihan dan kekurangan masing-masing di bidang-bidang masing-masing. Manusia itu unik. Anda bisa sukses memang. Pasti Anda bisa sukses, tapi di bidang Anda, apa yang Anda kuasai. Bukan berarti Anda paksakan sukses sesuai yang dia sukses. Jalur dia, itu hoki dia, itulah passion dia sukses di situ. Jangan Anda paksakan diri. Anda bisnisnya apa? Furniture, Anda bisa jago masak, Anda suksesnya bisnis rumah makan. Jangan Anda paksakan diri untuk, orang trading forex, trading option, binary option sukses, berarti saya harus belajar trading binary untuk sukses. Tidak bisa. Itu dipastikan Anda gagal. Semua orang ini dipastikan gagal. Justru itulah perusahaan berani menjadi bandar judi buat Anda, karena semua orang itu pingin seperti itu. Padahal Tuhan menciptakan manusia itu unik masing-masing dengan kelebihan dia. Jangan semuanya ikut-ikut rame. Nah, inilah sifat orang Indonesia. Karena knowledge-nya kurang, hanya pakai emosi. Kalau orang sukses, dulu saya ingat itu, di satu tempat yang saya tinggal dulu, zaman dulu, ya, ada satu orang buka bisnis warnet atau wartel, ya, sukses. Semua orang bikin di pinggir semuanya. Jadi kayaknya di dunia tidak ada bisnis lain, bisnis itu semua. Akhirnya orang itu dan teman-temannya semuanya pada bangkrut rame-rame. Jadi begitulah. Kalau dia sukses di trading forex, Anda belum tentu sukses di trading forex. Manusia itu unik. Anda di bidang Anda. Jangan Anda paksakan diri untuk trading forex sukses. Nah, itu Anda akan dimakan oleh penipu. Makanya di dunia ini, ya, seperti saham juga. Makanya pemerintah membuat itu namanya manajer investasi, fund management, ya, reksadana, mutual fund, ya, bagi Anda yang memang Anda bukan bidangnya,
ya. Anda serahkanlah dana itu dikelola oleh fund manager, orang yang ahli di bidangnya yang mengelola dana itu. Jadi tinggal nanti persentase bagi hasilnya sekian. Itu lebih besar menangnya daripada Anda sendiri yang paksakan diri mau trading saham. Saya kasih tahu, 90% orang yang trading saham itu bertahun-tahun baru dia bisa menikmati itu. Kalau dia besok dapat, besok rugi, besok dapat, besok rugi. Dia seperti gelombang di laut. Kita ini sudah mengalami hal-hal gitu. Saya bongkar ini. Saya cuma ketawa aja orang yang anak-anak muda, milenial, sok jagoan. Anda masih menikmati masa boomingnya pulih sejak mulai bulan September 2021 itu sampai dengan ya sekarang ini sudah mulai sedikit. Range-nya sudah mulai tipis ya. Energi orang bermain saham, trading saham sudah sedikit. Nah, Anda sudah mulai kecantol itu. Pasti Anda kecantol semuanya. Istilah kecantol, Anda sudah di posisi yang tidak bisa keluar ini sekarang ini. Anda berharap ini indeks ini akan naik. Ya begitu. Karena Anda bukan punya passion di situ. Ingat ya, jangan memaksakan diri sesuatu yang bukan passionnya kita. Serahkanlah kepada ahlinya. Gitu. Dan satu lagi, banyak sekali juga ketipu di bisnis yang robot trading ya, dengan apa itu pakai aplikasi robot trading lah bisa membantu untuk trading forex. Kalau robot trading itu saya sering saya di video-video saya ulas ya. Kalau robot trading itu bisa bikin orang kaya ya. Berarti semuanya nih di sini sudah tidak ada orang yang ya sudah pasti semua Indonesia ini sudah kaya raya sudah, karena semua sudah trading forex pakai robot trading ya. Jadi itu semuanya tidak benar. Itu hanya tipu-tipu money game ya. Bagaimana dia mencuci otak Anda untuk mengkeruk uang Anda, setelah itu dia scam, lari. Dan satunya lagi, Anda begitu berani ya. Saya heran, saya tidak berani loh berbau teknologi yang berbau tidak ada kantornya ya. Kita berhubungan hanya by email ya. Terus sesuatu yang gak jelas ya. Anda kalau mau trading itu perusahaannya ya, nama perusahaannya, pemiliknya tidak tahu. Anda menaruh uang ya untuk deposit untuk trading di nama perusahaan itu hanya by email, by internet segala macam. Perusahaannya tidak tahu di mana tempatnya, bosnya Anda tidak tahu. Padahal Anda kalau mau berbisnis, Anda harus tahu dulu karakter partner Anda. Anda hanya tahu dari dibikin sistem multi level marketing, Anda hanya tahu dari upline Anda. Upline Anda juga tidak tahu. Dia hanya ngaku-ngaku sok kenal. Nah, Anda percaya. Nah, inilah rentetan penipuan berjamaah. Akhirnya sekarang nangis darah kan. Sekarang itu Anda mau narik duit ya, mau withdraw duit sudah tidak bisa ya, karena Anda tidak sadar bahwa OJK sudah memblokir situs itu. Nah, sekarang duit itu Anda punya duit sendiri, Anda tidak bisa withdraw. Dan itu sudah pasti say goodbye. Anda selama Anda tinggal menangis darah ya. Nah, hal-hal yang kayak begini terulang terus. Sedangkan ada perusahaan yang benar, izin Bapepti, kantornya ada jelas, mereka menyewa kantor yang mahal di segitiga emas Sudirman Tamrin Kuningan ya, begitu besar mereka biaya mereka keluar, mereka ada aktivitas, ada marketing, ada stafnya, ada segala macam, izin Bapepti. Anda tidak percaya, Anda juga percaya di yang nggak jelas punya, yang di internet yang kantornya nggak jelas, itu Anda kok lebih yakin percaya. Saya heran. Padahal saya walaupun Anda sekarang misalnya Anda yang bilang saya mau trading 100 juta, Anda minta bantuan saya untuk referensi, saya pun tidak asal memberi Anda referensi juga, walaupun itu kantornya jelas, izin Bapepti ya, aktivitas jelas, semuanya jelas. Saya juga meneliti, karena hampir semua perusahaan broker futures di Jakarta ya, ini saya sudah kenal pemiliknya semua. Dari situ juga saya memilih, saya akan membawa Anda ke
tempat yang memang bosnya, pemiliknya, semuanya itu punya kredibilitas yang sudah terpercaya dalam jangka waktu yang lama. Yang saya sudah kenal, tidak mungkin saya sembarangan juga. Walaupun itu jelas semuanya, kita juga perlu tahu karakternya gitu loh. Karena Anda mau pakai tanda tangan di atas meterai berlapis-lapis juga, tetapi dasar karakternya sudah jelas, tetap Anda akan ditipu sama saja. Ini kok Anda percaya, saya heran. Sesuatu yang jelas semuanya di internet Anda percaya. Itulah, jangan Anda salahkan mereka. Anda sendiri yang mau ditipu. Karena Anda sendiri yang tidak pakai nalar, tapi pakai emosi Anda. Jadi ini yang saya mau kasih supaya Anda itu beri edukasi kepada Anda. Dan satu lagi, jangan, saya selalu mendengar video yang mengatakan bahwa wah, dia melihat flexing orang pamer dengan mobil Lamborghini, dengan Ferrari, katanya dapat dari trading forex, terus mengatakan bahwa wah, kalau dia bisa, berarti saya bisa seperti dia. Anda bisa seperti dia memiliki benda-benda itu, tapi bukan berarti Anda bisa seperti dia trading forex. Nah, inilah sudah salah besar, pemahaman yang keliru. Makanya disesatkan dengan cara begitu, Anda gampang ditipu gitu. Anda tidak semua orang bisa trading forex, dan tidak semua orang bisa trading saham. Anda bisa sukses, ya. Karena itu kan butuh keterampilan, keahlian. Seperti apakah Anda bisa, ada seorang koki yang sukses terus Anda mengatakan bahwa saya harus bisa seperti, kalau dia sukses saya harus bisa seperti dia, terus Anda belajar untuk menjadi seorang koki. Ini hal yang tidak masuk akal gitu loh. Anda sukses di bidang Anda, tetapi kalau Anda mau supaya Anda bisa menikmati juga yang dia nikmati sukses di situ, Anda harus jadi investor dia. Yang paling bijaksana, yang paling masuk akal adalah Anda sebagai investor. Nah, orang yang sukses di dunia ini adalah orang yang jadi investor. Misalnya Anda tidak bisa masak, ada seorang koki yang jago masak, masakannya luar biasa ya, terkenal. Lah, Anda mengajak dia bekerja sama dengan Anda punya modal, dia yang masak. Nah, Anda kolaborasi dengan dia, disitulah baru Anda bisa sukses. Anda pasti lebih sukses dari dia. Kalau Anda mau jadi seperti dia, trading forex atau menjadi seperti koki, saya jamin Anda gagal. Itu bisa pun Anda jadi koki, tapi Anda butuh waktu, ada prosesnya. Anda melalui jatuh bangun gagal, prosesnya bisa 5-10 tahun. Jadi kalau sekarang Anda gagal ini karena Anda mau ngotot mau jadi seorang seperti dia, itu kesalahan Anda. Jadi semua yang menonton video ini saya kasih tahu, Anda juga tidak harus Anda sukses jadi trading saham, dan juga tidak harus Anda sukses jadi trading forex. Tapi Anda bisa jadi sukses jika Anda jadi investor di orang yang ahli di trading saham itu. Seperti ya, Anda tidak punya waktu, Anda kan harus belajar jatuh bangun. Anda titipkan undi fund manager. Nah, di forex juga begitu. Nah, seperti yang Anda ketahui bahwa seorang yang namanya Eduardo Safrin, warga negara Amerika Brasil, teman satu kuliah di Harvard, Mark Zuckerberg. Anda tahu Mark Zuckerberg itu pemilik Facebook. Jadi yang Anda tahu Facebook itu dimiliki oleh Mark Zuckerberg, sebenarnya dimiliki oleh dua orang ini. Dan ada satu investor besar nanti setelah. Jadi pada saat itu yang punya otaknya, idenya adalah Mark Zuckerberg. Yang punya uangnya adalah Eduardo Safrin yang membiayai Facebook itu pada awalnya dengan 15.000 US dollar. Setelah Facebook berkembang berapa tahun, masuklah investor besar senilai 500.000 US dollar, dan Facebook besar dan go public. Sekarang 2011 itu Eduardo Safrin punya 5% saham Facebook. Jadi yang menang, yang kaya di sini siapa? Adalah Eduardo Safrin. Eduardo Safrin tidak perlu mengerti itu IT, tidak perlu punya ide seperti gitu. Tetapi Eduardo Safrin menginvestasikan, menitipkan uang, menitipkan modal, akhirnya Eduardo Safrin kaya raya. Nah, Anda bisa kaya raya, ya seperti itu jalurnya. Itu namanya jalur yang smart. Kalau Anda bilang kalau dia mengatakan dia jago trading, punya ini semuanya, kalau begitu saya
titip uang kamu yang trading. Nah, itu yang paling langkah yang tepat. Bukan berarti saya bisa seperti dia. Lah, unik manusia. Anda belum tentu punya feeling, intuisi. Anda belajar technical chart segala macam yang Anda belajar pakai segala macam metodologi pun, saya jamin Anda tidak bisa sukses. Jangan Anda shock ya, karena itu chart itu 1000 orang melihat grafik itu, metodologi itu, 1000 orang juga punya pandangan yang berbeda. Saya kasih tahu itu. Yang bisa membedakan adalah waktu yang tepat, keberanian, feeling, intuisi. Itu semua berpengaruh, bukan hanya di situ. Bukan hanya Anda membaca chart terus Anda bisa sukses. Belum. Anda mesti punya keberanian. Ya. Anda mesti punya feeling, intuisi. Banyak sekali hal-hal yang mendukung itu. Nah, itu unik yang dimiliki oleh tidak semua manusia. Hanya manusia-manusia tertentu saja. Itu yang saya katakan kepada Anda. Nah, hal-hal yang umum yang bisa membuat Anda itu pasti sukses. Kalau Anda trading, saya tidak menjamin. Lebih baik Anda serahkan ke ahlinya. Itu saja. Tapi kalau hal yang umum adalah, misalnya saya selalu mengatakan bahwa kalau inflasi tinggi, kondisi ekonomi tidak menentu, geopolitik seperti mungkin akan terjadi perang di Rusia, itu harga minyak, harga gold, harga emas akan naik. Anda investasi di logam mulia. Bukan saya suruh Anda trading di derivatif gold, bukan. Makanya banyak sekali yang Anda yang sudah beli logam mulia, emas, karena itu bisa dilakukan oleh semua orang, siapa saja. Mau ibu-ibu rumah tangga, mau tukang beca pun asal punya uang, sampai direktur pun, pengusaha, sampai negara memberi gold. Ya, saya sudah beritahu kepada Anda semua bahwa 183 negara di video-video saya selalu bilang, menyatakan bahwa mereka membeli logam mulia emas itu sebagai cadangan devisa untuk melindungi aset. Ya, itu 183 bank di bank sentral di 183 negara, dan ada 10 bank sentral negara terbesar yang menyimpan emas sebagai cadangan devisa. Itu negara. Pengusaha besar juga saya sudah berikan data, Anda bisa cek di video-video sebelumnya. Mulai dari negara, pengusaha besar sampai kelas pembantu ibu rumah tangga. Itu bisa berinvestasi di logam mulia emas. Karena itu apa? Karena Anda memegang fisiknya. Anda memegang emas. Yang emas itu bukan hanya selain dia punya kebutuhan untuk melindungi nilai, dia juga punya manfaat. Ada di video saya sudah jelasin tentang manfaat emas untuk apa. Selain untuk kosmetik dan lain-lain segala macam kebutuhan emas itu. Nah, itu bisa dilakukan semua orang, tidak perlu Anda harus menguasai apapun, karena itu barang yang dipercaya oleh seluruh orang di dunia. Gitu. Nah, kalau yang namanya Bitcoin, cryptocurrency itu tidak dipercaya semua orang. Itu hanya karena dicetak dalam jumlah sedikit, terus digoreng sama bandar, dimanipulasi harga, dibikin berita-berita, akhirnya harga itu naik karena jumlahnya terbatas. Tetapi itu bukan barang yang punya manfaat untuk semua orang dan tidak dipercaya. Buktinya di blacklist oleh negara-negara besar. Ya, seperti gitu. Itu tunggu kehancurannya. Banyak sekali orang yang sudah bunuh diri ya di seluruh dunia karena rugi di Bitcoin. Ya, Anda boleh cek di berita di seluruh dunia. Ya, suami istri cerai, ada yang bunuh diri, ada segala macam, itu karena rugi di Bitcoin. Ya, tunggu nanti Maret Bank Sentral Amerika naikin suku bunga, Bitcoin akan sekarang lagi naik-naik. Ini digoreng bandar supaya Anda itu yang retail yang sok tahu, yang sok mau trading, mau jago trading ya, yang keras kepala, yang merasa bahwa kalau orang itu bisa, saya bisa. Ya, oke, Anda lakukan, Anda beli Bitcoin, setelah itu dibanting. Anda tunggu aja nanti kalau ada 20 perusahaan teknologi besar itu yang sebagai bandarnya Bitcoin. Mereka memborong Bitcoin dalam jumlah banyak. Nah, nanti pada saat nanti bursa Nasdaq jatuh, saham-saham teknologi jatuh, mereka akan mengalami kerugian besar. Mereka akan butuh likuiditas. Mereka akan jual semuanya kepemilikan mereka, ya, jual Bitcoin itu, maka Bitcoin akan terjun bebas. Tunggu waktunya saja.
Nah, Anda yang sudah termakan provokasi mereka beli di harga 43.000, ya 45.000 masih beli, ya siap-siap Anda menangis darah. Saya kasih tahu itu. Itulah retail seperti Anda, banyak orang seperti Anda itu yang sok-sok ya. Apalagi Anda muda-muda, wah, seperti kata saya lihat di video-video itu, kata orang yang di Binomo itu, kalau dia bisa saya juga bisa. Nah, inilah pemahaman yang keliru. Dia bisa, saya bisa di bisnis Anda, bukan di bisnis yang dia geluti itu. Nah, ini salah besar gitu loh. Nah, janganlah Anda punya persepsi kayak begitu. Jadi serahkanlah kepada ahlinya gitu loh. Ya, semua manusia itu unik, ya. Anda sukses di bidang Anda, dia sukses di bidang dia. Tetapi Anda bisa sukses, Anda Anda harus tahu bahwa kenapa orang jadi jangan jadi trader tapi jadi pengusaha. Kenapa pengusaha itu sukses? Karena pengusaha itu berpikir sederhana, seperti ibu rumah tangga. Saya tidak mengerti tentang bisnis, tapi saya punya uang, saya titip, kamu yang kelola. Itulah pengusaha. Seperti itu pengusaha. Eduardo Safarin, oke, kamu buat Facebook itu. Akhirnya Facebook besar, yang kaya Eduardo Safarin. Seperti banyak pengusaha melakukan itu. Jika Anda jago di bidang Anda, pengusaha datang membawa modal seperti Gojek. Gojek sekarang yang punya modal, investor besar. Yang kaya nanti mereka menanamkan uang. Ya seperti itu. Orang kaya itu mana tahu tentang teknologi apa segala macam, nggak tahu dia. Tapi dia kaya karena dia masuk ke orang yang ahli. Nah seperti itu. Anda kalau tidak tahu trading forex, jangan Anda maksakan diri untuk trading futures ya. Atau Anda tidak tahu trading saham, jangan Anda paksakan diri. Anda sok tahu mau jagoan seperti dia. Anda kan butuh passion, butuh mental, butuh segala macam. Itu harus ujung-ujung kalau orang mau trading itu harus punya mental yang berani, ya. Harus ada sedikit mental gambling, harus ada jiwa berani. Kalau Anda jiwa hati-hati, mendingan Anda jadi investor. Saya kasih tahu, jangan jiwa Anda kurang berani, hati-hati mau jadi trader, tidak bisa. Itu sudah salah hukum alamnya sudah salah. Basicnya, fondasinya udah salah gitu. Trading harus punya jiwa yang berani, baru bisa sukses. Karena apa? Karena kalau yang tadi Anda tidak ikhlas nanti kalau Anda kalah, kalau jiwanya tidak berani. Dan karena Anda tidak berani juga, nanti Anda juga tidak berani masuk pasar juga, akhirnya Anda kehilangan momen terus. Nah itu seperti gitu. Itu cara-cara itu kelihatan simple, tapi inilah yang membuat Anda sukses. Jadi Anda harus pahami itu, karakter itu harus. Manusia, ingat ya, manusia itu unik. Tidak semua orang harus semua sukses di satu bidang. Semua orang di satu bidang itu aja, tidak bisa. Tuhan menciptakan manusia dengan karakter yang beda-beda dan talenta yang beda-beda. Jadi Anda harus akui itu, Anda harus mengukur diri Anda harus dewasa gitu. Kalau orang itu sukses di bidang dia, itulah passion dia, itulah bidang dia. Saya di bidang saya, tapi saya ingin dapatkan manfaat, keuntungan di situ. Saya invest ke dia. Begitu caranya. Itu cara bijak untuk Anda sukses. Gitu loh. Nah, ini saya sebelum saya akhiri video ini, saya ingin beri informasi kepada Anda. Nah, peluang yang nanti di tahun ini, di tahun 2000 sekitar bulan Maret nanti, jadi sebelum itu terjadi kenaikan suku bunga, sebelum kehancuran itu, ya, US dollar sebelum menguat, sekarang masih melemah. Ini memang sengaja oleh fund manager besar untuk melemahkan US dollar. Pada saat US dollar menguat nanti, suku bunga naik, maka kehancuran pasar keuangan di dunia. Nah, kita akan ada bisnis, ada project yang saya tawarkan kepada Anda semua. Jika Anda percaya lagi kepada saya, ya, ini hanya untuk Anda percaya saya. Oke? Saya tidak butuh banyak orang. Anda cukup email saya di konten di bawah ini. Nanti akan saya bahas lebih lanjut. Yang jelas di sini adalah saya berbagi peluang, berbagi manfaat kepada Anda. Tetapi ya, peluang itu bukan hanya setiap hari saya bicara di konten ini. Peluang itu harus diciptakan, ya, supaya bisa jadi fulus untuk kita, manfaat supaya dapur bisa ngumpul di tahun 2022 ini. Peluang itu, saya ulang lagi, tiap hari kalau kita hanya bicara peluang, Anda dan saya cuma menonton, ya,
sampai peluang itu berlalu, tidak ada manfaat apa-apa. Kita menghabiskan waktu percuma. 1 tahun ini kita hanya ngerumpi, isinya menghabiskan waktu sia-sia, tidak ada gunanya. Anda dan saya sama saja. Makanya itu saya memberi manfaat ini kepada Anda semuanya supaya Anda juga bisa menikmati, ya. Manfaat itu bukan hanya selalu kita stres, wah ada peluang, tapi kita tidak melakukan apa-apa. Jadi saya mau Anda juga melakukan apa-apa. Jika Anda ini tidak tahu tentang trading di dunia futures dan lain-lain, seperti saya sudah jelaskan di awal, Anda jadi investor, Anda menanamkan uang. Nanti di proyek ini kita akan kelola untuk memberikan profit yang maksimal dari peluang yang ada ini. Karena begini, kalau seseorang mengatakan bahwa tidak bisa memprediksi sesuatu, berarti dia bukan seorang ahli dalam trading. Dia harus tahu bahwa trading itu, untuk bisnis itu ada polanya. Nah, sekarang polanya adalah pola bearish dalam tahun ini. Nah, polanya kita sudah baca, tinggal kita menentukan strategi kita untuk mendapatkan profit yang maksimal dalam tahun 2022 ini. Ini kesempatan yang luar biasa dan tidak terjadi setiap tahun, hanya 1 dekade. Setiap dekade selalu memunculkan orang-orang kaya baru di saat krisis, di saat kejadian krisis yang luar biasa, di saat tempat lain kering, seperti video saya sebelumnya, di sinilah tempat basah yang kita harus ambil momen ini, kesempatan ini. Nah, ini saya tawarkan kepada Anda semua yang percaya, ya, dengan sukarela. Anda percaya kepada saya, Anda bisa kirim email di bawah ini dan saya akan komunikasi dengan lanjut apa proyek yang akan saya sampaikan, berbagi kepada Anda. Yang jelas ujung-ujungnya sangat luar biasa, menambah isi kantong kita semuanya. Ada manfaat, bukan sekedar ngerumpi, bla bla bla, pusing kita melihat market crash, berita-berita ekonomi dan segala macam, tapi tidak ada manfaat apa-apa. Harus ada manfaat dalam konten ini. Anda membuang waktu nonton konten ini, harus ada manfaat untuk kantong Anda. Oke? Untuk lebih detail Anda harus email saya akan jelasin di situ. Oke? Terima kasih, sukses untuk Anda. Jangan lupa Anda subscribe channel YouTube ini, Anda tekan lonceng, Anda sebarkan kepada semua orang. Orang-orang yang berpikiran besar, bukan orang-orang yang berpikiran kecil atau orang-orang yang berpikiran rata-rata. Karena orang yang berpikiran kecil hanya tiap hari kerjanya diskusikan gosip-gosip, cerita orang lain saja. Tetapi dan orang yang berpikiran rata-rata kerjanya cuma cerita ada banjir, ada kejadian kecelakaan, pokoknya dia cari peristiwa-peristiwa untuk yang berita-berita sensasional untuk didiskusikan tiap hari, membuang waktu sia-sia. Tetapi Anda dan saya yakin Anda juga akan sebarkan kepada orang-orang yang Anda yakin bahwa dia adalah orang-orang yang berpikiran besar. Karena orang-orang yang berpikiran besar dalam hidupnya setiap hari dia mencari ide-ide yang besar. Untuk apa? Untuk masuk ke kantong dia uang. Terima kasih, sukses untuk Anda.